Saudara, kita lanjutkan pembahasan kita tentang deepening dan broadening daripada Tai Chi. Dan kita masuk dalam satu kursus Tai Chi dan terapi Cucen yang kita gabung. Kursus ini ditujukan untuk guru dan dosen dan mahasiswa dan gratis. Mengapa? Karena tujuan utamanya itu adalah sebenarnya kita sudah mendidik guru, dosen, ya, yang memakan waktu yang cukup lama di universitas negeri yang dibiayai pemerintah maupun di perguruan atau sekolah swasta yang membayar sendiri, gitu. Nah, bila dia masuk ke jabatan menjadi pegawai negara sipil, tentu ada aturan kapan mesti harus pensiun. Demikian juga di perusahaan swasta, ya. Nah, yang menjadi masalah adalah usia pensiun itu seharusnya, oh, dalam sudut keilmuan orang itu kan pada peaknya tuh, dan mental pengalamannya itu juga pada titik yang paling optimum, ya. Tapi ya karena peraturan negara atau perusahaan jadi harus pensiun itu, ya kan, sayang sekali kan. Nah, diperlukan satu latihan sehingga dia bisa tetap sehat ketika masa pensiunnya tiba, sehingga dia bisa tetap terus melanjutkan pengamalannya, karyanya di bidang menyebarkan ilmu itu tuh. Nah, kalau dia begitu, maka diperlukan satu cara hidup, tuh, lifestyle, habit. Nah, kita mau mengembangkan habit ini melalui kursus Tai Chi dan Cucen itu. Ya, demikian orang itu bisa terus aktif, ya. Daripada waktunya dipakai untuk mencari nafkah dengan cara-cara yang di luar ilmunya, tuh. Karena itu orang-orang ini harus diberikan ada satu pendidikan yang memberikan mereka bisa ikut secara gratis itu. Ya, nah, dengan adanya Zoom, pengalaman saya selama terjadi COVID-19, saya menemukan satu seni mengajar dengan Zoom yang berdasarkan pengalaman ini lebih jauh berlipat kali lebih baik daripada belajar Tai Chi secara offline, tatap muka. Karena dengan Zoom ini kita bisa jadikan itu menjadi way of life itu. Dan paling banyak 30 menit sekali latihan tiap pagi. Ya, tidak boleh lebih. Karena kita mau satu sport bukan untuk pengangguran yang just to kill the time. Itu mencari interaksi kegiatan. Nah, 30 menit tag. Setelah itu kita masih punya kerjaan rumah tangga, kantor, dan sebagainya. Nah, inilah cara yang kita pakai. Sehingga guru dan dosen itu
bisa terus aktif ya. Nah, yang berikutnya adalah mahasiswa. Nah, mahasiswa ini dalam zaman yang sekarang biaya sekolah menjadi demikian mahal, maka mereka membutuhkan beasiswa itu. Nah, saya mencoba mempertemukan antara berbagai pihak, yaitu saya sebagai yang memiliki Taiji, saya dengan rela menyumbangkan ilmu ini. Nah, kita membutuhkan filantropis yang bisa apa menjadikan Taiji ini sebagai satu syarat untuk mendapatkan beasiswa, sehingga dia bisa membayar paling enggak SPP-nya ya, selama semester berjalan ya, di reimburse setiap 6 bulan lah, semester ganjil genap oleh oleh apa filantropis ini lah, sehingga dia melangsungkan sekolahnya sampai dia lulus itu ya. Dan lalu terapi Cucen ini ya untuk merawat dirinya sendiri, dan bila sudah dikuasai seperti juga Tai Chi, Anda bisa mengobatin atau datang untuk membantu orang-orang yang menghadapi masalah dengan kesehatan toh. Dan dari itulah diharapkan mahasiswa itu bisa mendapatkan income untuk membiayai hidupnya. Jadi dari aspek ke perguruan tinggi dia terselesaikan dengan beasiswa, dengan pekerjaan sambilan mendapatkan eh, orang-orang yang bisa menghasilkan tambahan toh. Itu prinsipnya. Karena itu tujuan aktivitas ini gratis, dan kita siapkan apa sudah ada apa saya mempunyai 850 kira-kira koleksi slides yang Anda bisa belajar sendiri atau belajar apa setiap pagi bersama saya. Nah, dengan demikian Anda bisa fleksibel, bisa belajar sendiri melalui Zoom, melalui slide, YouTube, dan secara berkala bisa datang menemui saya atau melalui video call untuk memtanyakan apa eh, masalah yang perlu dijelaskan. Ya. Lalu setiap bulan sekali kita rencanakan suatu workshop weekend, dimulai dari jam datang hari Jumat jam 5 sore, menginap satu malam, Sabtu diisi latihan sampai jam 5 sore, dan lalu pulang. Dan kita mencoba mencari apa filantropis atau perusahaan-perusahaan yang apa mempunyai training center untuk dipakai, dan dia bisa menggunakan tempat trainingnya itu, di mana juga dia mengundang dosen atau mahasiswa relasi mereka untuk berlatih ini.
Jadi suatu simbiose yang mutualistis gitu, ya, saling membantu, ya toh. Karena perusahaan juga mempunyai kewajiban untuk menjalankan apa corporate social responsibility, ya. Nah, ini prinsip daripada latihan ini. Nah, sekarang kita bahas dulu tentang Cucen ini. Exploring the ancient art of pastel needle therapy. Jadi dengan pastel itu alat bisa dibuat dari kayu dulu, lalu nanti dengan tembaga, titik-titik akupunktur itu dikasih rangsangan. Tidak dengan needle, apa jarum, sehingga bisa harus perlu latihan yang lebih dalam lagi. Ini seperti kerian aja dan pijet, tapi dikaitkan dengan titik akupunktur, ya. Nah, ilmu ini di, digali oleh Profesor Lee Yong Chong Yu yang hidupnya tahun ini, ya, 1920 sampai 2003. Pastel needle Cucen ini terapi adalah kombinasi dari akupunktur dan massage. Is a remarkable non-invasive itu. Sangat bagus dan non-invasif yang ditujukan untuk menstimulasi spesifik aku point titik-titik akupunktur yang terkait dengan spesial instrumen ini, ya. Nah, this therapy is in the rich tradition of Taoist medicine and Tao Ying, gitu. Jadi dasarnya adalah pada cara pandang Cina kuno, Tiongkok kuno, yaitu Tao, ya. Profesor Lee Chong Yu ini basisnya ada di Chengdu University of Traditional Chinese Medicine, ya. Jadi kita mempunyai Center of Excellence dari ilmu ini. Sehingga ini penting untuk akreditasi, toh. Nah, sedang saya sendiri, ini saya pada tahun 1988 pernah dilatih oleh Chinese Wushu Association mendapatkan diploma untuk menjadi juri pada pertandingan Wushu atau yang spesifik Tai Chi di sini, ya. Saya dilatih waktu itu, ingat, di Zhejiang University, ya. Mereka ngambil kampus itu untuk tempat latihan. Nah, semenjak itu lalu saya mulai terinspirasi untuk melanjutkan tulisan buku saya, sehingga saya lalu menulis buku-buku ini, ya. Terus menerus diterbitkan oleh Sinar Harapan, kemudian oleh ini diterbitin oleh penerbit buku Kompas, ya. Di semua aspek kehidupan, bahkan ada kaitannya dengan seni memimpin dan juga revitalisasi pertanian. Sampai ada harmoni, ya, tadi the great harmony. Di sini ada neuroscience, ilmu otak, ya. Di sini adalah kearifan timur yang menjadi prinsipnya, ya. Nah, sesudah itu saya aktif juga di Jakarta Hilton Executive Club, ya, untuk mengajar Tai Chi selama entah lupa saya ulang-ulang, tapi kalau dibilang 20 tahun, saya rasa saya tidak berlebihan. Karena saya sudah begitu dikenal sehingga saya bisa, kalau saya datang itu bagian resepsionis itu sudah kenal baik. Dan saya bisa menggunakan fasilitas di Jakarta Hilton Executive Club itu seperti saya menjadi full member di situ. Saya boleh menggunakan sauna, apa segala macam. Semau saya seperti hanya member yang penuh, ya. Nah, di saat saya ada di Hilton itu, saya membuat satu brosur ini.
Brosur ini memang secara medis manfaatnya Tai Chi, tapi ditulis dengan gaya yang apa eh, mudah dibaca oleh awam ya. Ini nanti dalam peserta kursus, bila ada seorang dokter yang ikut, maka saya minta dibantu untuk menjelaskan itu pada peserta kursus ya. Ini brosurnya ya, ya, sini ya. Nah, lalu brosur ini saya apa alih bahasakan dalam bahasa Indonesia dan dipakai untuk mengajar di Cinere Country Club. Ya. Kita akhirin pertemuan kita dulu di sini ya dan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya ya. Ini juga saya kaitkan karena pada waktu itu EQ, Emotional Intelligence, sedang populernya juga ya, yang diinisiasi oleh Daniel Goleman ya. Nah ini saya masukkan tambahan di sini karena ada apa emotional intelligence itu baik sekali untuk pergaulan ya. Oke, kita akhirin dulu sampai sini dulu dan kita lanjutkan dalam pertemuan berikutnya.